هو رسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد رسول الانام وعلى اله وصحبه بررة الكرام اما بعد. فيا ايها الحافظون الحافظات اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat sehat jasmani, rohani, nikmat rezeki, nikmat panjang umur dan nikmat-nikmat lainnya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita berkumpul untuk bersujud kepada Allah, untuk melakukan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu salat gerhana bulan. Salam dan rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu disampaikan kepada panutan umat suri tauladan umat yang kelak akan memberikan syafaat yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah bulan. Diulang dalam beberapa kali, salah satu di antara ayat Quran yang menjelaskan tujuan dan fungsi diciptakannya bulan adalah bihusban, wasyamsu wal qamaru bihusban. Bahwa Allah ciptakan banyak makhluk, di antaranya adalah matahari yang menyinari setiap hari kepada kita dengan memberikan kontribusi yang sangat besar. Melalui matahari banyak manfaat untuk kehidupan kita. Begitu juga bulan Allah ciptakan berfungsi bagi kehidupan kita, khususnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Tolak ukur waktu yang ditentukan salah satunya adalah dengan bulan. Kalau bulan itu melahirkan kalender Hijriah yang pada umumnya untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Tapi kemudian kalau matahari adalah untuk menentukan rutinitas kegiatan sholat 5 waktu kita, itu jangan ditentukan oleh keberadaan matahari. Dua-duanya bermanfaat, berfungsi untuk kita. Pada malam hari ini sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk irada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak prerogatif utuh secara total untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah terhadap ciptaannya, salah satu adalah bulan. Di malam ini bulan menjadi tidak sempurna. Bulan terjadi gerhana yang kita kenal. Ini adalah nyata bentuk kekuasaan Allah. Bulan yang sebesar itu tunduk apa kata Allah. Setiap malam dia terbit mulai dari maghrib dan terbenam di saat fajar shadiq. Matahari juga demikian, setiap hari dia terbit saat syuruk, kemudian dia terbenam saat maghrib. Ketundukan keduanya merupakan tanda kekuasaan Allah. Kepatuhan keduanya merupakan adalah mutlak prerogatif Allah. Maka menjadi ibrah bagi orang-orang yang berakal, khususnya yang beriman. Bulan dan matahari saja tunduk sama Allah. Maka pertanyaannya manusia yang kecil seperti kita ini, kenapa tidak tunduk sama Allah? Dalam ayat selanjutnya di Ar-Rahman tersebut adalah wan-najmu wasyajaru yasjudan. Di antara ciptaan Allah selain bulan yang menjadi salah satu bentuk nyata untuk kepentingan kehidupan manusia, juga ada bintang-bintang dan pohon-pohon yang Allah ciptakan begitu banyak di alam bumi ini. Mereka yasjudan, mereka sujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita manusia banyak yang tidak tunduk. Banyak manusia yang tidak iman, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi faqalilan ma yashkurun, sangat sedikit kata Allah manusia yang bersyukur, manusia yang selalu senantiasa berusaha taslim dan tunduk sama Allah. Maka kalau kita menjadi bagian orang yang bersyukur, kita harus syukuri. Berarti Allah memberikan hidayah taufik kepada kita menjadi pilihannya, menjadi kehendaknya. Mayyahdi mayyasha. Allah kehendaki kita diberikan petunjuk. Kehadiran kita ke sini bukan karena keinginan kita semata, tapi hak prerogatif Allah untuk menggerakkan hati kita untuk ikut sujud karena merupakan bagian dari apa yang diciptakan oleh Allah. Hendaklah kita menjadikannya sebagai ibrah nasihat bagi kita. Salah satu di antara min amris sa'ah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman adalah terjadinya taghayyurul alam, perubahan alam, perubahan situasi, perubahan kondisi. Kalau ibarat dalam sebuah mesin kendaraan sudah sering mengalami kerusakan, itu tandanya mesin sudah lama. Begitu juga bulan, matahari, bumi, laut dan sekitarnya itu sebagai tanda alam. Maka apabila terjadi cuplikan-cuplikan kecil yang Allah buktikan dengan iroda dan kekuasaannya, itu sangat menjadi ibrah nasihat bagi kita untuk senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hanya baru terjadi dengan gerhana, tapi hari esok itu bukan hanya terjadi gerhana tertutup tidak memancarkan sinar secara sempurna. Bulan, matahari akan terbelah, semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Ini hanya cuplikan kecil yang Allah buktikan, yang Allah perlihatkan kepada manusia agar manusia sadar bahwa semuanya ini tidak lepas dari semua apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagian dari takdir dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi patut bagi kita untuk tadabbur, untuk merenung, untuk tafakkur. Maka Allah turunkan surah Al-Rahman, salah satu di antara 114 surah yang namanya langsung adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah yang ablah, yang sangat luar biasa, yaitu sifat rahmat. Allah tidak pernah membatasi kasih sayangnya kepada manusia, tidak menghitung-hitung kasih sayangnya kepada kita, selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan manusia, sehingga Allah ciptakan di muka bumi semua kebutuhan manusia tersedia. Wal ardu halil adam, semuanya ada untuk makhluknya, mulai dari kebutuhan pokoknya, primernya maupun kebutuhan sekundernya, semua telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pertanyakan, di mana kalian? Itulah makna fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mengingatkan kita nikmat mana lagi yang kalian mau ingkari, nikmat mana lagi yang kalian mau dustakan, nikmat mana lagi yang kalian kufuri. Wahai manusia dan jin, kalau yang paling terbanyak menerima nikmat anugerah dari Allah, yang menikmati ciptaan Allah, yang paling terbanyak adalah manusia. Maka wajar kalau kita sebagai manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Artinya ada hal yang penting bagi kita. Satu, sebelum terjadinya peristiwa yang lebih besar ini, mari kita istiqdah, yaitu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi situasi kondisi yang sudah pasti akan terjadi kelak. Pasti kita akan mengalami. Maka keuntungan terbesar kita yang diingatkan dengan peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena alam ini, agar kita terus istiqdah, artinya mempersiapkan diri, memperbanyak amal soleh. Yang kedua, kita harus selalu senantiasa memohon
kepada Allah agar kita diberikan ampunan oleh Allah. Karena kita tidak lepas dari banyak salah dan dosa. Karena kita tidak lepas dari banyak kekeliruan dan kekhilafan. Maka firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatil lil muttaqin. Ayat ini menjadi sebuah ayat yang sangat penting karena untuk meraih sebuah kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah dengan surga dan segala nikmatnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang telah meraih ampunan Allah. Maka Allah perintahkan segera. Apa maknanya segera di sini? Qabla ayyatiyakumul maut. Sebelum kita datang kematian kepada kita, mari kita penuhi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar dan usaha untuk selalu berbuat kebaikan. Karena istighfar di dalam makna luas selain kalimat astagfirullahaladzim juga adalah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW, al-hasanatu yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu akan menghapus, akan menghilangkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Maka kesalahan, khilafan, dosa masa lalu itu akan bisa dihapus selain dengan istighfar, juga dengan perbuatan-perbuatan baik yang dapat menutupinya. Yang ketiga, intinya paling penting adalah kita harus selalu ikhtiar menjadi apa? Orang yang selalu bertambah imannya. Karena iman kita ini adalah fluktuatif. Al-iman yazid wa yanqus. Maka Allah mengingatkan berbagai macam peristiwa. Jadikanlah sebagai istifadah, mengambil manfaat, mengambil faedah dari apa yang kita lihat, apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk gerhana bulan. Jadikanlah sebagai tambahnya iman, bukan seperti kaum-kaum terdahulu dengan peristiwa seperti ini mereka justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita sebagai orang yang beriman dan berpengetahuan, maka menjadi penting bagi kita dalam menghadapi merespon peristiwa apa yang Allah ciptakan di muka bumi, termasuk gerhana ini. Jadikanlah sebagai nasihat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu sebagai bagian dari kesiapan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita hanya diberikan dua pilihan, bahagia atau sengsara, selamat atau celaka. Hari ini kita hidup di dunia menjadikan pertaruhan untuk diri kita. Apakah dunia ini jadikan ladang amal kita, atau sebaliknya dunia ini kering dari amal soleh kita. Dunia ini kosong dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dua hal inilah yang menjadi nasihat bagi kita, bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, bagi orang yang beriman. Apapun bentuknya yang Allah berikan kepada kita, jadikanlah sebagai bekal akhirat kita. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surah 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-akhirah. Wabtaghi, carilah, jadikanlah apa yang Allah berikan kepada usia kita, kesehatan kita, rezeki kita, jabatan kita, semuanya itu akan berarti, bermakna dan bermanfaat bagi kita. Yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, kalau dijadikan sebagai darul akhir, sebagai tujuan akhirat. Hidup berarti, sehat berarti, harta berarti, pangkat berarti, semua yang kita miliki berarti, bermanfaat. Itu akan berguna kelak di akhirat manakala dijadikan sebagai orientasi akhirat. Tapi umur kita, kesehatan kita, rezeki kita, jabatan pangkat kita akan menjadi laknat bagi kita manakala itu tidak diorientasikan, kembalikan kepada Allah sebagai pemiliknya. Tidak dijadikan sebagai sarana ibadah, tidak dijadikan sarana bekal, maka harta akan melaknat kita, pangkat akan melaknat kita,
bahkan umur nafas kita pun akan menjadikan hisab bagi kita untuk menjadi sebuah laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tansa nasibaka, ambil sebagian dari apa yang menjadi kebutuhan hidupmu di dunia, minat dunia, dari dunia. Jadi hakikatnya sebenarnya hidup itu hampir lebih dari 75% untuk akhirat, 25% dari dunia. Dari sisi kalimat Quran itu wala tansa nasibaka minad dunya. 24 jam kita diberikan waktu oleh Allah, mestinya lebih banyak untuk akhiratnya dibanding dunia. Walaupun dalam bentuk itu perkara urusan dunia, tapi itu orientasinya harus akhirat. Harta yang kita terima dari Allah itu hakikatnya adalah Allah memberikan bekal kita dengan harta yang kita miliki untuk akhirat kita. Kita bisa berzakat, kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa juga mungkin membantu orang lain. Itu berarti ladang amal kita. Jabatan, kekuasaan, power dan sebagainya, itu juga sama sebagai ladang amal kita. Kita diberikan jabatan, diberikan posisi yang penting, maka itu hakikatnya adalah mestinya menjadi ladang akhirat kita, memberikan kebijakan yang manfaat dan maslahat untuk umat dan rakyat. Tapi sebaliknya semuanya itu akan menjadi adab manakala kita lalai lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan peristiwa yang terjadi malam ini, begitu juga peristiwa-peristiwa lain yang kita lihat dalam dunia nyata ini, jadikanlah sebagai istifadah, sebagai hal yang berfaedah bagi kehidupan kita dalam rangka menambah keimanan dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita agar kita istiqomah di jalannya sampai akhir hayat kita, sehingga kita meraih husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jemaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk di khutbah yang kedua marilah kita menundukkan hati kita dengan khosyiah atau dzalilah, menunjukkan diri kita hina di hadapan Allah, karena Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya, tiada daya, tiada upaya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mari kita sama-sama mengajak di malam yang mulia ini, di saat yang istijabah ini, dalam peristiwa gerhana bulan ini. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang-orang yang semakin takwa kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa radu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma sallimna min afatid dunya wa fitnah
Amin. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Amin. Allah. Ampunilah para guru kami. Ampunilah saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Apabila Engkau ya Allah tidak memberikan ampunan dan rahmat kepada kami, sungguh kami menjadi orang-orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Ya Allah, jangan Kau palingkan, jangan Kau cabut hidayah yang Kau berikan kepada kami sampai akhir hayat kami. Tetapkanlah iman hidayah Kau berikan kepada kami sehingga kami istiqomah di jalan ya Allah untuk meraih husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami, tetapkan ihsan kami, tetapkan hidayah Kau berikan kepada kami, dan tetapkan kami adalah orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Jauhkan kami ya Allah dari su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan Kau berikan beban kepada kami, beban yang tidak kami kuat pikulnya di dunia apalagi kelak di akhirat. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, berilah rahmat kepada kami, berilah pertolongan kepada kami atas orang-orang kafir, atas orang-orang munafik, atas orang-orang yang zalim kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina